Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok, nggak tahu kelompok berapa, dari 7B akan mempresentasikan tentang contoh KTSP di TK Jateng, Semarang. Next. Nah, di sini ada nama-nama mahasiswanya, ada Adinia, lalu ada Yasmin, lalu ada Naura, lalu ada saya sendiri, Syifa Retno, dan juga ada Muhammad Al-Ghifari atau Falgi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai presentasi ini dari Yasmin. Check it out. Oke, bismillah. Teman-teman, Yasmin akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu, yaitu dari latar belakang kurikulum satuan pendidikan, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk kurikulum operasional ini disusun berdasarkan masing-masing satuan pendidikan yang sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia di nomor 19 tahun 2005. Bahwa kurikulum ini berdasarkan jenjang sekolah dasar dan menengah yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-kanak PAUD Jateng, sebenarnya ini dikembangkan lagi dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lalu disusun dengan yang maksudnya disusun oleh salah satu tim penyusun dari unsur kepala sekolah, komite sekolah, lalu narasumber dari Puskur, serta tim pengembang kurikulum di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Lalu di sini ada prinsipnya dalam pengembangan kurikulum dan penyusunannya. Yang pertama itu berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang kedua berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Yang keempat menggunakan pendekatan tematik. Yang kelima kreatif dan inovatif. Lalu yang keenam lingkungannya kondusif, dan yang terakhir itu ada pengembangan kecakapan hidup. Lalu selanjutnya ada struktur dan muatan yang ada dalam kurikulum. Di antaranya itu ada bidang pengembangan terdiri dari pembiasaan dan kemampuan dasar. Lalu yang kedua ada muatan lokal. Yang ketiga ada pengembangan diri. Kelima pengaturan beban belajar. Yang kelima ada ketuntasan belajar. Yang keenam itu ada kenaikan kelas. Yang ke-7 itu kelulusan, ke-8 pendidikan kecakapan hidup, yang ke-9 pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, lalu yang terakhir itu yang ke-10 ada silabus. Untuk landasannya sendiri kita bisa lihat di sini teman-teman. Yang pertama itu dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang terdiri dari pasalnya pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini. Lalu yang kedua itu tentang KTSP yang diatur dalam Undang-Undang pasal 1, pasal 18, dan yang kelima itu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Ketentuannya terdapat pada nomor 19 tahun 2005. Lalu selanjutnya itu ada beberapa pasal dan landasan lainnya itu dari Kemendiknas nomor 22 tahun 2006. Lalu dan lainnya itu dari Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional tahun nomor 23 tahun, ya bisa dilihat ya teman-teman di sini. Lalu di sini ada tujuan pengembangan KTSP. Apa aja sih tujuannya untuk pengembangan KTSP sendiri? Yang intinya itu di sini ada 5 poin. Yang pertama itu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Lalu yang kedua itu belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Dan yang terakhir belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk kenapa sih dikembangkannya tujuan KTSP? Ini untuk memberikan acuan kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah ini, yaitu PAUD TK Jateng, untuk melakukan atau melaksanakan program yang akan dilaksanakan seraya pelaksanaan pendidikan di PAUD TK Jateng. Lalu selanjutnya silahkan kepada teman saya, Naura. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada KTSP. Jadi KTSP ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip. Next. Apa sih prinsipnya? Jadi yang pertama itu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Jadi pada kurikulum yang dikembangkan di Taman Kanak-kanak PAUD Jawa Tengah ini berdasarkan pada prinsip bahwa peserta didiknya memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didiknya disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta tuntutan lingkungan. Jadi memiliki posisi sentral ini berarti kegiatan pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Sehingga peserta didiknya lebih berperan di dalamnya. Kemudian prinsip kedua yaitu beragam dan terpadu. Pada kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didiknya, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansinya. Kemudian yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada kurikulum ini dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalamnya. Next. Keempat, ada relevansi dengan kebutuhan kehidupan. Jadi pada pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk dalamnya yaitu kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan di dalamnya. Next. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi pada substansi kurikulum mencangkup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Next. Keenam, ada belajar sepanjang hayat. Pada kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia yang seutuhnya. Next. Nah, ini yang terakhir. Ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Jadi pada kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memperdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Yasmin. Oke, baik lagi semua Yasmin. Kita sedikit akan membahas tentang tujuan pendidikan. Nah, untuk tujuan pendidikan sendiri, lebih tepatnya mungkin tujuan pendidikan taman kanak-kanak. Nah, tujuannya untuk apa sih? Jadi, untuk mengembangkan atau membantu anak didik dengan berbagai potensinya, baik psikis maupun fisik, yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosi, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, dan seni untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar. Jadi pada taman kanak-kanak ini kita mempersiapkan anak-anak kita untuk persiapan pada jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu pada pendidikan dasar. Selanjutnya akan dibahas sama teman saya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang visi dari TK PAUD Jateng. Visi dari PAUD Jateng ini adalah menyiapkan generasi yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, prima dalam kualitas, unggul dalam berprestasi, dan santun dalam berbudaya. Selanjutnya ada misi dari TK PAUD Jateng. Yang pertama itu adalah mewujudkan pembelajaran yang efektif yang dapat menciptakan keseimbangan antara kemampuan intelektual atau IQ, EQ, dan peningkatan iman dan takwa atau SQ. Terus yang kedua itu ada menerapkan PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman atau green school dengan menciptakan 7K, di mana 7K itu adalah keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kesehatan. Yang keempat, ada meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi anak didik akan kemandirian, pengenalan terhadap kebudayaan dan peradaban, serta memupuk jiwa kompetitif dengan orang lain. Selanjutnya, ada tujuan dari PAUD tersebut. Yang pertama, tujuannya adalah mencetak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada menumbuhkan kepribadian yang mampu berkompetensi secara global. Yang ketiga, menumbuhkan kepribadian yang berwawasan kebangsaan yang luas. Yang keempat adalah menciptakan anak-anak untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya, ada struktur dan muatan kurikulum dari TK PAUD Jateng. Struktur kurikulum TK PAUD Jateng meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan pada anak usia 4-6 tahun. Struktur kurikulum TK ini disusun berdasarkan dengan standar kompetensi kurikulum dan standar kompetensi TK atau RA yang meliputi aspek pengembangan pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar. Adapun aspeknya yaitu adalah moral dan nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian. Yang selanjutnya ada berbahasa, keempat itu ada kognitif, kelima ada fisik atau motorik, dan yang terakhir itu ada seni. Kegiatan pengembangan diri yang dikembangkan oleh TK PAUD Jateng yang berada di Kota Semarang ini tuh bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan,
bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi di sekolah tersebut, di TK PAUD Jateng. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dengan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekskul. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial belajar. Terus di sini ada jam yang diterapkan oleh TK PAUD Jateng, yaitu setiap harinya terdapat 2,5 jam atau 150 menit, di mana waktu tersebut dibagi yang pertama itu ada kegiatan pembukaan 30 menit, kedua ada kegiatan intinya yaitu pembelajarannya selama 60 menit, terus dilanjutkan oleh istirahat 30 menit, dan yang terakhir kegiatan penutupan untuk pulang yaitu 30 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun atau 2 semester itu 34 minggu, tiap semester terdiri dari 17 minggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siva Retno. Oke, berikut adalah contoh tabel struktur kurikulum TK PAUD Jateng. Nah, di mana kita bisa lihat sendiri ya, ada komponen di situ pertama bidang pengembangan pembiasaan moral dan nilai-nilai agama, sosial, dan emosional. Nah, dibagi antara kelas dan alokasi waktu dari kelompok A dan kelompok B. Nah, dari komponen yang A tadi menggunakan metode pendekatan tematik, begitupun dengan kelompok B. Lalu ada bidang pengembangan kemampuan dasar yang terdiri dari berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni, sama melakukan dengan pendekatan tematik baik kelompok A maupun kelompok B. Nah, alokasi waktunya itu adalah per minggu dengan masing-masing per minggu 15 jam. Next. Nah, di sini ada muatan kurikulum, bidang pengembangan pembiasaan, terdiri dari moral dan nilai-nilai agama. Dari aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama diharapkan meningkatkan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membina sikap anak dalam rangka meletakkan dasar agar anak menjadi warga negara yang baik. Lalu yang kedua ada sosial, emosional, dan kemandirian. Dari aspek tersebut, perkembangan sosial dan kemandirian dimaksud untuk membina agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi dengan sesama maupun dengan orang dewasa dengan baik dan dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan hidup. Next. Ada muatan kurikulum. Pertama, ada bidang pengembangan kemampuan dasar yang meliputi kemampuan berbahasa. Bagaimana pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat maupun berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, ada kemampuan kognitif. Pengembangan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk dapat mengelola perolehan belajar, dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematikanya dan pengetahuan ruang dan waktu, mengelompokkan serta mempersiapkan perkembangan kemampuan berpikir yang teliti. Nah, lalu ada kemampuan fisik motorik. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh secara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat dan sehat dan terampil. Lalu ada kemampuan seni. Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat mampu menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya yang mengembangkan kepekaan dan dapat menghargai hasil karya seni dan kreatif. Next.
muatan lokal. Nah, muatan lokalnya ini terdiri dari mata pelajaran bahasa Jawa karena posisinya itu kan tadi kita ngambil contohnya di PAUD Jateng, jadi otomatis bahasanya bahasa Jawa. Lalu mata pelajaran bahasa Inggris dan kegiatan pengembangan diri. Nah, lalu ada mekanisme pelaksanaan. Yang pertama, ada kegiatan pengembangan diri dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui ekstrakurikuler yang dibina oleh guru pelatih yang memiliki kualitas yang baik berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Selanjutnya akan dibaca mekanisme pelaksanaan. Ada jadwal kegiatan. Pertama ada jenis kegiatannya yaitu keagamaan, terus TPA Taman Pendidikan Al-Qur'an. Nah, di sini ada harinya itu setiap hari Rabu, Selasa dan Rabu waktu jam 7 sampai jam 8. Lalu di sini juga ada kegiatan kesenian yang terdiri dari seni lukis, seni tari. Nah, biasanya di hari Sabtu mulai dari jam 9.30 sampai jam 9. Lalu ada Sempoa Junior, itu kegiatannya hari Senin dan Kamis mulai dari jam 9 sampai jam 11. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Valgi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang bisa digunakan di TK Jateng yaitu yang pertama metode berbicara, metode bercakap-cakap, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode karya wisata, yang kelima metode demonstrasi, yang keenam metode sosiodrama atau bermain peran, 7 eksperimen, yang kedelapan metode proyek, dan yang terakhir itu ada metode pemberian tugas. Dan model pembelajarannya itu di TK Jateng, yang pertama itu ada pembelajaran kelompok dengan sudut-sudut kegiatan, sudut keluarga, yang kedua itu ada sudut alam sekitar dan pengetahuan, yang ketiga ada sudut pengembangan, yang keempat ada sudut kebudayaan, dan yang kelima ada sudut ketuhanan. Pembelajaran berdasarkan minat, yang pertama itu ada area agama, ada area berhitung, terus area berhitung atau matematika, yang keempat ada area IPA, yang kelima ada area musik, dan yang keenam ada area bahasa, area membaca dan menulis, yang kedelapan ada drama, yang ke-10 ada area seni dan motorik. Yang C itu pembelajaran melalui sentra-sentra. Yang pertama itu ada sentra persiapan, yang kedua itu ada sentra imtak, yang ketiga ada sentra seni, yang keempat ada sentra alam sekitar, yang kelima ada sentra balok, yang keenam ada sentra main peran, dan ketujuh ada sentra olah tubuh. Dan di situ ada penilaian dalam melaksanakan penilaian, alat dan cara yang digunakan antara lain pertama itu ada observasi, dan kedua catatan anekdot, terus yang ketiga ada percakapan, dan keempat ada penugasan, dan yang kelima untuk kerjanya, dan 6 hasil karyanya. Data penilaian dengan berbagai alat dan cara tersebut di atas dikumpulkan dan didokumentasikan dalam bentuk portfolio. Berdasarkan data tersebut, guru melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan tentang gambaran akhir perkembangan anak berdasarkan semua indikator yang telah ditetapkan setiap semester. Kegiatan pengembangan diri dinilai secara kualitatif dan dilaporkan secara berkala kepada kepala sekolah dan orang tua masing-masing. Pengaturan. Yang pertama itu ada pengaturan beban belajar. Ya, kada kelasnya itu 1 jam pembelajaran tatap muka yang kelas A ya ada 30 menit, ada jumlah jam pembelajaran per minggunya itu ada 15 jam. Minggu efektif per tahun ajaran itu ada 34, waktu pembelajarannya per tahun 510 jam atau 30.600 menit. Dan kelas B nggak jauh beda sama. 2, pindah kelompok. Peserta didik dinyatakan pindah kelompok ke tingkat yang lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Usia anak sudah
memungkinkan untuk mengikuti kegiatan di kelompok yang lebih tinggi dengan generalisasi sebagai berikut. 1. Kelompok persiapan atau playgroup 3 sampai dengan 4 tahun. Yang kedua itu ada kelompok A, yaitu berusia dari 4 tahun sampai 5 tahun. Anak-anak sudah memiliki kemampuan yang dimiliki oleh kelompok usia di atasnya. Yang ketiga itu ada pindah sekolah. Sekolah dapat menentukan persyaratan pindah atau mutasi siswa dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Pindah sekolah dapat dilaksanakan atas dasar permohonan dari wali murid yang ditujukan kepada kepala sekolah. Laporan hasil belajar siswa atau LHBS dari sekolah asal disesuaikan dengan bentuk rapot yang digunakan di sekolah bertujuan. Yang keempat, kriteria tamat belajar apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama tuh sebagai berikut, yaitu usia peserta didik sudah memasuki sekolah dasar, tingkat perkembangan kemampuan anak telah mengikuti proses pembelajaran sampai kelompok B. Yang kelima itu pendidikan kecakapan hidup. Pembelajaran yang diarahkan mengembangkan kecakapan hidup dan dilakukan secara terpadu, baik melakukan pembiasaan maupun pengembangan kemampuan dasar yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Contoh kegiatan pendidikan kecakapan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada program menggosok gigi yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Dan yang kedua ada program Jumat bersih yang dilaksanakan setiap Jumat pagi. Dan yang ketiga itu ada program makan bersama setiap 1 bulan sekali. Dan yang keempat itu banyak juga yang lainnya. Dan yang keenam ada ketuntasan belajar. Peserta didik dianggap tuntas belajar jika memenuhi kriteria ketuntasan belajar minimal sebagai berikut. Yang pertama itu ada bisa mengurus dirinya sendiri. Yang kedua bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Yang ketiga ada usia sudah memasuki usia pendidikan dasar. Dan yang keempat itu menyelesaikan seluruh program pengembangan. Persembahan dari akses informasi kurikulum PAUD, pembelajaran PAUD, lagu PAUD, apa PAUD. Oke, saya kembalikan ke Yasmin. Yasmin kembalikan ke Sifat. Kembali ke Siva. Oke, Siva. Oke, berikut dari daftar pustakanya, di mana kami mendapatkan informasi itu dari paudjateng.blogspot.com, terus akses informasi kurikulum PAUD, pembelajaran PAUD, lagu PAUD, AP PAUD, parenting education PAUD gratis. Next, udah ya, selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mempresentasikan materi dengan sangat baik. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.